itu mau diangkat jadi P3K. Ya, itu sangat melukai guru. Seandainya kalau Ramadan itu di stop, itu bisa menghemat sekitar 36 triliun. Dan 36 triliun itu kalau saya bagi ke 4,1 juta anak tadi itu, satu anak dapat subsidi 9 juta. Negara kita mungkin hanya cukup dibilang piawai untuk melaunching program-program yang besar gitu ya, tapi tidak piawai dalam merawat program-program yang dampaknya besar. Bahwa anggaran yang besar tidak linier dengan terjaminnya prevalensi stunting yang turun. Maka sebetulnya presiden dan wakil presiden itu harus berani menghentikan program MBG ini. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Kali ini kita akan membahas soal anggaran pendidikan di lahap MBG, apa jadinya? Ya, anggaran belanja pendidikan di APBN 2026 yang didistribusikan melalui 23 kementerian dan lembaga mencapai 470,4 triliun rupiah. Dan ada sebanyak 223,5 triliun rupiah atau 47,5%-nya ini masuk ke Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penyelenggara proyek makan bergizi gratis MBG. Jumlah ini juga meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Sementara jika dibanding dengan total keseluruhan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai 769,1 triliun rupiah, MBG ini mencaplok sekitar 29%-nya. Kalau kita tilik lagi dari sisi pelaksanaannya, MBG tidak pernah surut dari masalah. Padahal di awal tahun, terjadi kasus keracunan massal dengan jumlah korban mencapai 1.200-an siswa. Belum lagi soal celah potensi korupsi dan juga berbagai persoalan lain. Lalu layakkah MBG mendapat porsi anggaran sejumbo ini? Lalu bagaimana juga dampaknya ke prioritas lain di sektor pendidikan seperti kesejahteraan guru dan bagaimana nasib mutu pendidikan Indonesia ke depannya? Dan di studio KBR hari ini sudah bersama saya ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Mas Ubaid Matraji. Ya. Halo Mas Ubaid. Halo Kak. Dan juga bersama saya di sini peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Mbak Beta Nugrah. Halo Mbak Beta. Halo, Terima kasih Mbak Beta dan juga Mas Ubaid sudah bersedia hadir di studio KBR untuk siaran bersama di Ruang Publik hari ini. Lagi ramai banget soal puluhan ribu pegawai SPPG yang diangkat jadi ASN dan juga P3 gitu ya. Mas Ubaid, gimana Mas? Hal ini kan berbanding terbalik sekali dengan nasib guru honorer. Tanggapan JPPI seperti apa? Ya, hari ini guru-guru se-Indonesia nangis membaca berita ini karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer gitu kan, tanpa ada kepastian status mereka ini apa. Jadi guru honorer itu statusnya sangat beragam sekali, ada yang honorer daerah, ada yang honorer yayasan, ada yang honorer dan seterusnya, macam-macam lah. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi status saja mereka nggak diakui ya di antara mereka itu ya. Apalagi bicara soal kesejahteraan. Dan mereka sudah mengabdi bertahun-tahun ya. Banyak juga mereka yang sampai puluhan tahun mereka itu mengabdi dengan rata-rata bulanan mereka itu banyak sekali yang masih 200.000, 300.000 tiap bulan. Lalu Presiden BGN ya menjanjikan kepada pegawai SPPG yang baru kemarin ya jadi kepala SPPG atau baru kemarin diangkat jadi ahli gizi, itu mau diangkat jadi P3K ya. Itu sangat melukai guru ya kan, dan secara sistematis ini ya sangat menginjak-injak profesi tenaga pendidik di Indonesia gitu. Jadi bagaimana bisa ya? Saya saja speechless ya, gitu. Jadi MBG ini kan menggunakan anggaran pendidikan, ya kan? Mestinya anggaran pendidikan kan pasnya untuk guru, gitu kan? Pasnya itu guru ngajar di sekolah, digaji atau dapat penghasilan atau kesejahteraan dari anggaran pendidikan yang sumbernya APBN, kan pas. Gitu kan. Jadi kesejahteraan guru itu kan kebutuhan dasar pendidikan. Betul. Nah, mestinya kan itu yang diprioritaskan. Lah kok ini ada anggarannya untuk pendidikan, ya kan? Kok dipakai untuk gaji tukang masak gitu.
atau urusan makan-makan gitu. Ini kan jauh, ini anggaran pendidikan yang ini adalah mandatori Undang-Undang Dasar 45 gitu kan untuk pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan itu apa ya, untuk guru, ya untuk siswa, ya sarana dan seterusnya gitu kan. Itu kebutuhan dasar. Lah kok tiba-tiba mereka ya guru-guru honorer ini ya tidak mendapatkan bagian apa-apa gitu kan. Oke. Sebelumnya guru honorer di tanah air ada berapa Pak jumlahnya untuk saat ini? Ini angkanya misterius, ya antar kementerian beda-beda gitu ya. Oke. Tetapi terakhir kemarin saya lacak guru madrasah yang honorer ya, itu ada di EMIS itu sekitar 600.000 ya, yang madrasah, ya. Yang sekolah ya, kalau di total antara madrasah dengan sekolah itu saya masih menemukan angka 2,3 juta guru honorer yang nasibnya terkatung-katung nggak jelas, diakui oleh negara aja enggak, gitu kan, apalagi di kesejahteraan, gitu kan. Nah, ini kan menyangkut nasib jutaan ya, jutaan tenaga pendidik di Indonesia gitu. Dan saya katakan bahkan kemarin ya, Presiden dengan lantang mengatakan bahwa buruknya layanan pendidikan ya itu, kalau layanan pendidikan kita ini buruk, ini disampaikan oleh Presiden di kesempatan World Economic Forum kemarin itu, ya sebenarnya kita sedang menuju negara gagal gitu. Lah kalau layanan kesejahteraan untuk guru ini buruk, ya otomatis siapa yang mau jadi guru gitu. Maka anak-anak terbaik di Indonesia nggak mau jadi guru, buat apa? Menjadi guru itu buat hidup aja susah. Akhirnya guru ini diisi oleh ya orang yang sudah ngelamar ngalor ngidul nggak keterima, mungkin dia akan jadi guru, sehingga mereka mengajar di sekolah dengan kompetensi yang buruk gitu ya. Seperti hari ini ketika di asesmen, di tes ya, anak-anak kita nilainya 25, 30 ya, ini sangat berkorelasi dengan bagaimana kualitas guru di Indonesia. Lah, karena ya kesejahteraannya buruk, siapa yang mau jadi guru gitu. Jadi omong kosong bicara soal pendidikan berkualitas tanpa mensejahterakan guru gitu. Tapi kalau mau bicara atau negara memprioritaskan kesejahteraan guru juga gimana? Kalau tadi Mas Ubaid saja bilang datanya masih misterius ya, masih banyak yang nggak sinkron begitu. Nah, Mbak Beta dari Fitra, catatannya seperti apa Mbak soal besarnya kenaikan anggaran tahun ini? Tentunya dengan challenge transparansi, kemudian juga akuntabilitasnya. Iya, jadi Mbak, dari awal sebetulnya Fitra sudah menyatakan ya bahwa kami itu menolak ya adanya lembaga baru yang kita tahu semua bahwa programnya adalah program prioritas dari pemerintah saat ini gitu ya, atau dari Presiden, karena otomatis konsekuensinya adalah menambah biaya operasional. Itu sudah sangat jelas, dan sebaiknya memanfaatkan program-program lain melalui lembaga-lembaga yang sudah existing gitu. Misalnya di level bawah itu kan ada Posyandu misalnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat program gizi itu banyak sekali gitu ya turunannya begitu ya. Dan itu adalah program yang lintas sektor ya, lintas sektor, lintas isu, seperti tadi Mas Ubaid sampaikan. Ada hubungannya gizi dengan pendidikan, bukan hanya kesehatan begitu ya. Dan juga upaya pemerintah, keseriusan pemerintah untuk mengelola atau mengoptimalkan melalui pangan lokal misalnya, seperti itu, yang tidak kalah bergizi kan. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwasanya ini akan menjadi beban baru yang cukup signifikan ya untuk fiskal negara gitu. Seperti catatannya misalnya, ya kita atau negara ini perlu berhati-hati risiko fiskal jangka panjang begitu ya. Bisa dilihat Mbak, saat ini di tahun di RUU APBN 2026 itu anggaran MBG itu menyedot 330 sampai 335 triliun. Itu
naik ya dari 2025 itu 78% kenaikannya. Dan kalau kita lihat evaluasi di tahun 2025, Ombudsman itu sudah memberikan catatan terkait tata kelola, Mbak. Jadi sepaket tata kelola MBG ini secara mekanisme berpotensi karena memang belum lengkap ya secara prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansinya. Itu catatan dari ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia. Dampaknya adalah ada penurunan mekanisme, kemudian juga pengunduran prosedur, kemudian maladministrasi terutama begitu ya, itu sudah tentu, dan kurangnya koordinasi gitu ya. Itu catatan pertama. Kemudian dari BGN-nya sendiri juga menyatakan bahwa ada modus-modus ya mungkin salah satu kasusnya adalah korupsi begitu ya. Karena ada dana 10 miliar di salah satu SPPG itu yang selisih harga bahan baku hingga laporan kerugian negara itu cukup signifikan gitu ya. Jadi ada laporan-laporan fiktif. Yang terbaru aja kemarin ada kesalahan di hal teknis, misalnya telur yang harusnya direbus jadi tidak direbus. Itu satu SPPG 15 kilo kalau tidak salah ya. Saya sempat menghitung begitu ya, berapa sih potensi kerugiannya. Kalau dari rupiah misalnya itu hanya berisiko 300.000 misalnya gitu ya. Tetapi kalau dikalikan sekian jadi berapa gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin dilihatnya kecil tapi justru besar gitu ya. Anggaran MBG itu setara dengan 33% anggaran fungsi kesehatan, Mbak, yang biasanya 10%. Bisa dibayangkan ya. Dan setara dengan 85% anggaran fungsi lingkungan hidup. Yang saat ini kita lagi berperang juga nih gitu kan di sektor lingkungan hidup ya. Bencana alam dan lain sebagainya, itu kan semua tanggung jawab negara gitu. Jadi hal-hal miris lainnya ya tadi guru honorer gitu ya yang sudah puluhan tahun mengabdi. Yang terbaru lagi saya mendengar di Pati gitu ya, itu hanya 500.000 padahal mereka P3K dengan jelas, kontrak kerjanya jelas, jam kerjanya jelas, kinerjanya juga jelas. Itu menjadi dipertaruhkan gitu demi ambisi yang selalu terpampang di setiap slogan-slogan janji politik pemerintah kita. Secara anggaran nih Mbak Beta, bisa dibilang layak nggak MBG dapat porsi anggaran sebesar sejumbo itu? Sebetulnya disebut layak tidak layak itu sebenarnya hal teknis ya Mbak ya. Tetapi kita tuh harus fokus pada substansinya juga nih. Sejauh apa sih MBG ini bisa memberikan dampak pada kesejahteraan anak, kesehatan, kemudian juga lini-lini yang lain gitu ya. Kalau dibilang kan APBN kita ditekan sebisa mungkin supaya tidak defisit gitu ya, dikelola. Kemudian rasio utang terhadap PDB juga masih relatif moderat gitu ya. Kemudian pendapatan negara mungkin masih bisa ditopang lewat pajak dan PNBP, meskipun pajak juga tarik ulur ya, suka tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu kan, tidak menentu. Tapi ya risiko-risiko ke depan misalnya rigiditas APBN ya, kekakuan. Jadi tidak ada fleksibilitas, fiskal negara semakin sempit untuk mengelola program-program yang sebetulnya lebih berkaitan dengan layanan dasar, dampaknya langsung terasa kepada rakyat, dan selama ini masih menjadi PR gitu loh Mbak di negara kita gitu ya. Kemudian misalnya fiskal sustainability-nya gitu ya, apakah kalau misal penerimaan negara melambat, seperti saat ini kan sebenarnya kita juga cukup merasakan ya daya beli dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akibat ini pemerintah kemudian menghadapi dilema gitu ya. Menambah utang, memangkas belanja yang lain demi MBG, atau mengurangi kuantitas atau kualitas dari MBG sendiri. Itu harus ditentukan oleh pemerintah gitu Mbak. Itu satu konsekuensi. Dan jadinya karena ini program prioritas, akibatnya ada policy lock-in nih, dikunci. MBG tuh nggak bisa digeser ke sini, geser di sini, apalagi dihapus misalnya gitu ya. Karena dia sudah menjadi istilahnya hal yang sudah terlalu besar gitu loh untuk gagal. Pastikan itu image-nya seperti itu ya. Nah, sebetulnya juga risiko yang paling dahsyat adalah di dalam implementasi itu banyak terjadi kebocoran. Itu ya. Jadi salah sasaran. Bagaimana kita lihat pemerintah kita melihat keracunan itu hanya
sekadar angka-angka persentase gitu. Dia tidak memikirkan bahwa banyak di pedalaman sana di daerah 3T itu yang bahkan bukan hanya MBG, program-program bantuan sosial lain pun belum mendapatkan aksesnya gitu. Itu kan bisa terpikirkan ya seperti apa gitu kan dampaknya. Jadi bukan hanya soal layak tidak layak atau itu kan karena perkara teknis ya Mbak, fiskal. Tetapi substansi kembali lagi gitu. Kalau MBG diprioritaskan ke daerah-daerah 3T misalnya, daerah-daerah prioritas, kita kan punya indeks kemiskinan di Indonesia. Mana sih daerah-daerah kabupaten kota yang termiskin? Mungkin itu masih bisa diperbaiki gitu ya Mas ya. Jadi tidak usah terlalu ambisius, semua daerah harus diakomodir melalui MBG ini. Jadi bisa dibilang MBG ini program yang punya policy lock-in tadi ya, Ya, nggak bisa betul. digeser sana geser sini. Tapi Mas Ubaid soal anggaran pendidikan naik dan ini hampir setengah porsinya untuk MBG sendiri gitu ya. Hal krusial apa saja nih Mas yang kira-kira bakal terdampak nantinya? Jadi saat ini itu sekolah-sekolah kita, saya ngomong SD aja ya. Itu 60% lebih itu kondisinya rusak. Itu. Lah kalau sekolah SD kita ini layanan pendidikan dasar yang sangat dasar sekali dan sangat penting sekali, itu aja 60% rusak. Bangunnya dari mana? Kalau hampir separuh anggaran pendidikan ini dipakai oleh proyek makan-makan ini gitu kan. Bangunnya bagaimana gitu. Dan kita punya problem serius soal sekolah rusak ini gitu. Karena kita nggak punya peta perbaikan sekolah, jadi setiap tahun selalu dianggarkan renovasi sekolah. Tetapi sekolah mana yang diprioritaskan, ya berapa jumlahnya dan seterusnya itu tidak sebanding dengan laju kerusakan sekolah, gitu. Jadi meskipun setiap tahun ada renovasi sekolah, perbaikan gedung sekolah dan seterusnya, tetapi jumlah kerusakan juga tambah banyak, sehingga dari tahun ke tahun angkanya nggak pernah berubah ya, 60% lebih SD kita kondisinya rusak itu. Kemudian yang kedua ya, sampai hari ini itu masih ada 4,1 juta anak-anak usia sekolah itu nggak mendapatkan haknya. Sampai detik ini. Sampai detik ini ada 4,1 juta anak usia sekolah nggak bisa sekolah. Nggak bisa menikmati bangku sekolah. Ini kita sudah merdeka berapa tahun gitu kan. Padahal anggaran perbaikan tiap tahun tetap dikasih ya, tetap ada. Saya pernah menghitung ini, seandainya Ramadan ini ya. Ini kan rencana juga mau digas aja ini Ramadan itu kan. Seandainya kalau Ramadan itu di stop ya. Itu bisa menghemat sekitar 36 triliun. Dan 36 triliun itu kalau saya bagi ke 4,1 juta anak tadi itu, satu anak dapat subsidi 9 juta. Gitu. Supaya bagaimana anak-anak Indonesia bisa merasakan bangku sekolah gitu. Jadi itu persoalan yang sangat serius. Jadi hak anak atas pendidikan itu dijamin oleh ya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas dan seterusnya. Tetapi sampai hari ini kenapa ada jutaan anak-anak Indonesia yang tidak bisa merasakan bangku sekolah? Belum lagi soal kuliah, belum lagi soal kebutuhan biaya pendidikan yang sangat tinggi gitu kan. Sehingga 2025 kemarin pemerintah masih angkat tangan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya itu. Lah dananya nggak ada gitu. Kemudian di 2026 kan harusnya ini dilaksanakan nih putusan Mahkamah Konstitusi itu kan. Ya tadi dananya ada. Tapi dipakai untuk MBG gitu loh. Jadi sebenarnya kita bukan tidak punya dana gitu. Tetapi kita salah dalam mengalokasikan anggaran. Salahnya di mana? Ya, ini anggaran pendidikan. Gunakanlah untuk tadi kebutuhan pembiayaan siswa, untuk kesejahteraan guru, untuk infrastruktur sekolah gitu. Jadi alokasi anggaran pendidikan ini didistribusikan secara ngawur ya. Sehingga seperti periode yang kemarin tiba-tiba ada bagi-bagi kerombuk ya, dan nilainya triliunan. Dan hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan kerombuk yang dibagi-bagikan di sekolah itu. Sampai kemudian menterinya berkasus sekarang gitu. Diulang lagi 2025-2026 bagi-bagi smart TV sama smart board ya. Jadi
apa urgensi Chromebook ya. Apa keterdesakan dan kepentingan harus sekolah-sekolah itu dikirimi smart TV dan smart board gitu. Yeah. Kalau ya banyak sekolah-sekolah kita yang jaringan internetnya masih buruk, listriknya masih buruk, belum lagi ya kita punya problem serius soal kualitas dan kesejahteraan guru ya. Betul. Jadi kalau TV-nya smart, boardnya smart, tapi kalau manusia yang ada di situ ya, anak-anaknya ini kapasitasnya belum sampai di situ, guru-gurunya juga hasil uji kompetensi guru itu masih di bawah standar rata-rata, ya nggak ada manfaatnya itu smart board, smart TV. Ya, seperti sekarang Chromebook itu silakan cek di sekolah-sekolah, Chromebook itu sekarang adanya di mana gitu, udah masuk gudang loakan semua gitu. Nah itulah kenapa political will ya presiden ya, terutama presiden ini karena yang bagi-bagi uang ini kan presiden dengan bendahara negara Kementerian Keuangan ya, kok tidak punya perspektif yang cukup kuat soal peningkatan layanan pendidikan gitu. Jadi menjadi tidak sinkron dengan katanya punya cita-cita Indonesia emas. Yeah. Tapi kalau layanan pendidikan, sektor pendidikan ini tidak diprioritaskan, maka kebijakan-kebijakan yang salah ya, alokasi anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran ya, misalokasi, itu sebenarnya kita sedang melakukan sabotase Indonesia emas gitu. Jadi mestinya itu diinvestasikan untuk kualitas dan kesejahteraan guru, tapi tidak dilakukan. Mestinya itu digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, tapi juga itu tidak dilakukan. Maka jangan heran kalau tingkat literasi ya, kemampuan membaca, kemampuan berhitung siswa-siswa kita itu sekarang ini sudah masuk papan bawah terburuk di dunia gitu. Bahkan di Asia Tenggara kita juga paling buruk ya, di Asia Tenggara ya, masuk jajaran negara-negara paling buruk gitu ya. Nah, ini nggak akan ada perubahan. Bahkan menurut saya trennya saya membaca akan mengalami terus penurunan ya, kemerosotan itu, kemampuan membaca, kemampuan berhitung, karena tidak ada ekosistem, tidak ada kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan itu gitu. Tetapi yang terjadi malah pelemahan melalui guru ya, pelemahan melalui sistem pembelajaran. Bahkan sekarang yang lagi rame itu hampir setiap hari selalu ada berita tentang kekerasan di sekolah, entah kekerasan seksual, entah perundungan, dan korbannya juga sudah nyawa gitu. Sangat ironis dan disayangkan banget ya Mas Ubed dan juga Mbak Beta. Tapi kalau kita tarik agak ke belakang sedikit nih Mbak Beta, ini kan satu sektor pendidikan begitu ya, belum lagi sektor lainnya. Nah ini gimana Mbak, kira-kira menurut Anda kenapa sih pemerintah itu sering banget merealokasi anggaran? Apa yang sebenarnya bisa kita lihat atau kita baca dari sini? Iya sebenarnya Mbak, kita juga bisa belajar ketika ada pandemi COVID ya. Pemerintah cukup responsif melakukan membuat keputusan refocusing misalnya seperti itu dalam kondisi yang memang sudah sangat kritis begitu ya gitu. Anggaran itu kan bukan hanya instrumen yang hanya tabel-tabel angka belaka gitu ya, tapi di balik itu semua ada wujud komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini kepala negara gitu ya, sejauh mana anggaran ini kemudian bisa membawa pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya kalau kita bicara MBG ya, kepada anak yang bergizi, kemudian juga bagaimana orang tua itu tidak cemas lagi memberikan makanan yang layak gitu ya. Itu kan harapan-harapannya gitu ya. Dan yang diharapkan dari rakyat sendiri apa sih gitu? Sebetulnya simpel. Bagaimana pajak yang kita bayarkan itu bisa kembali kepada kita, dinikmati oleh kita secara adil dan merata. Gitu ya. Kenapa pemerintah kemudian mudah? Sebetulnya
anggaran itu kan diketuk, dibahas, itu kan bukan hanya di level eksekutif ya, tapi juga oleh legislatif gitu ya, oleh DPR. Nah di sini pentingnya memang proses yang tidak terburu-buru gitu ya Mbak gitu. Kita bisa buat apa sih ada APBN tahun 2025, 2024 atau 3 tahun ke belakang gitu ya. Oke lah dibilang saat ini kita sedang dalam tahapan menaiki tangga nih gitu ya, memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya gitu di negara kita ini. Tetapi kenyataannya toh tidak demikian gitu. Pemerintah dengan ambisiusnya gitu meletakkan sebuah program yang sebetulnya ini juga yang menjadi sorotan kami ya Mbak Divitra gitu. Kenapa pemerintah itu tidak mengindahkan riset-riset gitu ya yang membahas tentang bukan MBG saja ya, tapi program bergizi itu seperti apa sih gitu. Kalau pemerintah kita membandingkan dengan negara-negara lain, jangan lihat outputnya gitu. Ya seperti MBG ini, MBG itu kan boleh kita bilang hanya melihat output, dalam hal ini misalnya porsi ya, porsi gitu. Tapi bagaimana perkara distribusinya, bagaimana aspirasi baik itu dari researcher, ya di Indonesia banyak banget kan profesor gitu. Profesor, doktor, para cendekiawan, akademisi. Itu seperti tidak diindahkan gitu loh. Bahwa kurang apa lagi riset-riset itu membuktikan bahwa program itu yang pertama harus efektif gitu. Dan kita jangan sampai ujung-ujungnya karena ambisi yang melihat wah anggarannya besar, output jumlah porsi berapa angka sekolah yang dijangkau dan lain sebagainya. Misalnya UMKM kan yang sekarang digadang-gadangkan itu ya, UMKM lokal terangkat, kemudian lapangan kerja naik gitu. Kita perlu lihat lagi UMKM ini juga dalam perangkap nih di MBG ini gitu loh. Ketika MBG selesai, apakah UMKM kemudian sustainable? Enggak. Malah justru ini karena saya pelaku UMKM juga Mbak. Jadi malah jadi seperti diperangkap. Dia tidak akan memiliki keleluasaan inovasi dalam hal bisnisnya gitu loh UMKM itu ya. Jadi bergantung terus dengan program ini ya. Ini kan program nasional yang wah siapa sih yang nggak mau mungkin gitu ya. Nah kembali lagi gitu, anggaran itu adalah wujud dari komitmen pemerintah, bukan melihat melihat ke depan sangat boleh gitu ya. Kita punya ambisi generasi emas gitu ya 2045, tetapi problem-problem di tapak yang terkait dengan layanan dasar itu masih menjadi masalah yang cukup banyak sekali gitu ya, dan lintas isu. Guru honorer tadi sudah disebut, juga infrastruktur pendidikan, kemudian kemerataan jumlah guru di daerah-daerah terpencil. Jangan jauh-jauh ke daerah timur ya Mbak, tapi di dekat Jakarta misalnya di Banten, bagaimana ketimpangan itu masih nyata loh di depan mata gitu ya. Di Tangerang yang berdekatan dengan proyek strategi nasional, itu juga kan perlu perhatian yang lebih concern, salah satunya ya dari komitmen anggaran. Dan kita nggak cuma bicara APBN, APBD juga bertanggung jawab gitu. Tetapi dengan saat ini ada kebijakan efisiensi yang sebetulnya ketika dilihat, oh ini ternyata diserap untuk ujung-ujungnya ke program-program salah satunya MBG gitu kan. Ya kepala daerah itu membuat kondisi ini menjadi alasan gitu loh, menjadi alasan wah daerah nggak punya anggaran yang cukup untuk menggaji P3K yang sudah bertahun-tahun itu. Akhirnya ya udah dengan anggaran yang ada juga, apalagi di negara ini kan kita ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat Mbak, yang sekarang lagi rame gitu kan, kemarin rame itu kan sangat tinggi Mbak. Jadi banyak daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tuh di bawah rendah ya. Jadi kan ada tinggi, sangat tinggi, sedang, rendah. Itu sedang rendah itu mendominasi gitu ya. Ketimbang kapasitas fiskal yang sedang sampai ke tinggi. Itu Mbak mungkin. Oke, jadi kalau bicara soal anggaran pendidikan yang di lahap MBG gitu ya. Kalau kita berbicara soal kedepannya dengan dampak komposisi anggaran pendidikan untuk MBG pada mutu pendidikan ini gimana nih Mas Ubaid? Kedepannya? Iya. Ya suram. Maresu ya. Tadi sekolah rusak mau dibangun nggak ada, ya kan. Tadi soal banyak guru yang tidak sejahtera, lalu beberapa daerah ingin meningkatkan pelatihan guru, workshop guru dan seterusnya. Ya dananya cekak. Dari mana? Daerah juga pusing, banyak anak-anak di sekitar mereka
mereka putus sekolah, tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya, lah kan butuh pembiayaan juga gitu kan, termasuk bagaimana daerah-daerah mau mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang SD SMP itu nggak boleh dipungut biaya di negeri dan swasta. Itu berarti kan ada APBD yang harus digunakan untuk membiayai sekolah-sekolah swasta gitu kan. Nah terus kalau nggak punya resource APBD yang cukup, terus bagaimana? Artinya di 2026 ini anak-anak yang putus sekolah, tidak sekolah akan tetap keleleran. Ya, tetap nggak bisa sekolah, bahkan potensial jumlahnya tambah naik, gitu kan. Kemudian soal guru nih, ini sudah saya mendapatkan laporan dari berbagai kabupaten kota, ini sudah mulai ribuan ini guru-guru yang dirumahkan, gitu. Karena APBD udah nggak bisa bayar, dana BOS juga sudah mepet. Nggak bisa untuk membiayain mereka, jadi sudah ribuan ini sekarang. Jadi kalau diakumulasi ya bisa nanti jutaan di 2026 ini guru honorer bakal dirumahkan. Itu udah pasti gitu ya. Kemudian banyak juga laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi layanan pendidikan di daerah-daerah yang hari ini menjadi korban bencana. Jadi tidak hanya rusak, sekolahnya hilang. Gitu. Lah kalau sebelum ada bencana kita punya problem 60% lebih sekolah kita rusak, ditambah sekarang sekolahnya hilang, berarti ya kemungkinan besar nanti akan ada banyak guru yang biasa ngajar di sekolah itu jadi nggak ngajar lagi, nggak ada sekolahnya gitu kan. Kemudian ya pasti akan berdampak dengan kualitas pendidikan. Ya pasti berbeda pendidikan dalam situasi yang tidak ada bencana dengan dalam emergensi situasinya yang karena bencana dan seterusnya gitu. Ya saya khawatir ketika presiden dan juga bendahara negara, Kementerian Keuangan tidak punya perspektif yang cukup kuat untuk melindungi hak anak atas pendidikan, yang itu di backup oleh anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar adalah 20%, ya. Dan sekarang itu sudah tidak 20% lagi. Ini menurut saya penganggaran-anggaran pendidikan yang terburuk sepanjang sejarah, karena berdasarkan hitungan teman-teman dari Fitra itu juga sekarang ini tinggal 14% gitu. Ini jelas inkonstitusional ya. Ini presiden harus tahu, Kementerian Keuangan harus tahu ya. Ini jelas menyalahi pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Dan menurut saya ini adalah dosa besar presiden ya, karena ini menyalahi Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dan ini harus dikoreksi. Karena itu JPPI bersama dengan koalisi masyarakat sipil yang lain bulan ini sedang menyusun materi judicial review yang segera bulan depan akan kita daftarkan di Mahkamah Konstitusi, bahwa benar ini kesalahan sejarah kita punya presiden dan menteri keuangan yang mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 14%. Padahal pasal 31 sekurang-kurangnya adalah 20%. Lah ketika Undang-Undang Dasar 45 sudah dilanggar, maka ya ini kita harus ada teguran keras buat Menteri Keuangan dan juga Presiden. Ya. Tapi kalau balik lagi nih soal pemerintah kan bilang katanya MBG ini bisa memenuhi gizi anak bahkan ibu hamil gitu ya. Padahal kan juga banyak kementerian lembaga terkait juga yang tugasnya menangani soal gizi gitu ya, khususnya pengentasan stunting juga. Mbak Beta gimana Mbak, Anda melihat resiko tumpang tindih tugas ini? Iya Mbak, ini yang dari awal sudah kami sudah menjadi tanda tanya ya di Fitra sendiri, karena sebetulnya kan upaya penurunan stunting itu tidak dari ruang yang kosong Mbak. Singkatnya, yang kami bayangkan jika memang pemerintah sudah melaunching program gizi nasional ya melalui MBG ini, mestinya menjadi turunan struktural gitu loh, secara kelembagaan. Jadi tidak membuat lembaga baru dengan target dan logikanya sendiri. Si BGN ini gitu ya. Mestinya menjadi satu unit khusus di dalam, kita kan punya lembaga tim percepatan penurunan stunting di bawah Wapres gitu ya, di bawah Wapres. Nah itu jelas yang sudah berjalan bertahun-tahun. Karena apa? Karena targetnya pun mirip.
Yang satu mungkin yang berbeda itu adalah makanan siap santap. Ada susu gitu ya. Waktu itu Fitra tahun lalu kami turun ke lapangan, ada ke beberapa kabupaten kota di Indonesia Timur gitu. Itu menunjukkan bahwa program stunting saja masih menghadapi banyak sekali problem. Pertama tentu soal anggaran. Jadi fleksibilitas anggaran di daerah itu terkait stunting, karena stunting kan di dalam peraturan Menteri Keuangan itu kan disebut ya salah satu prioritas di Permenkeu tahun lalu ketika zaman Bu Sri Mulyani juga seperti itu. Dan daerah-daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting, dia akan mendapat insentif fiskal. Begitu. Jadi itu kan sebetulnya satu semangat, satu iming-iming dari pemerintah yang mungkin boleh kita bilang cukup serius begitu ya, menurunkan stunting. Nah, itu cukup baik. Tapi satu hal yang bikin kami kaget itu, loh kok ada lagi gitu loh. Jadi kembali lagi ya Mbak ya, kalau tidak dengan mekanisme program yang baik, tata kelola program yang baik, dan satu lagi ketika aspirasi masyarakat gitu ya, rakyat tetap dibungkam atau selalu ditolak gitu ya, resisten, maka negara kita ini atau pemerintah ini tidak bisa disebut berhasil melakukan program-program layanan dasar. Negara kita mungkin hanya cukup dibilang piawai untuk melaunching program-program yang besar gitu ya, tapi tidak piawai dalam merawat program-program yang dampaknya besar. Jadi bukan programnya yang besar, menelan atau menggerus anggaran yang cukup besar. Saat ini 44% ya, 2026 ini bisa dibayangkan ya, 44% menggerus anggaran pendidikan gitu ya, MBG. Jadi dampak-dampak yang besar dari stunting saja belum terlihat gitu. Bagaimana pemerintah kemudian membuat skenario baru, target penurunan stunting setiap tahun itu kan berbeda ya Mbak ya. Dulu saya ingat target penurunan stunting itu adalah 14%. Tapi begitu melihat evaluasi program penurunan stunting yang cukup sulit gitu. Ini tuh program yang lintas sektor. Sampai di daerah aja itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, PU juga terlibat dalam penurunan stunting. Dinas lingkungan hidup, dinas pangan, itu very very complicated issue gitu ya. Nah, itu belum selesai gitu. Ada di mana bahwa anggaran yang besar tidak linier dengan terjaminnya prevalensi stunting yang turun. Tapi ketika anggaran suatu daerah sebenarnya stagnan, bahkan mungkin menurun, prevalensi bisa naik. Nah, faktor apa? Ada faktor apa di balik itu? Itu satu menurut kami itu refleksi gitu ya, refleksi. Mungkin ada faktor yang sifatnya sosial, budaya, tidak melulu soal anggaran gitu ya. Karena pentingnya peran dinas pendidikan dan elemen-elemen lain gitu ya, SDM yang mendukung di sektor pendidikan ini ya, stunting kan juga soal pemahaman ya, pola asuh dan lain sebagainya. Hal itu yang perlu dikuatkan gitu. Jadi jangan melulu melihat rakyat ini sebagai objek, tapi libatkan gitu. Kalau kita lihat Mbak, di mungkin kalau stunting itu kan programnya langsung dikelola oleh Posyandu gitu ya, dan lain sebagainya ke level bawah. Kalau MBG misalnya, dari awal dapur itu tidak terbuka. Proses lelangnya, biddingnya, di mana dapur MBG ada di tempat saya, itu tidak secara terbuka gitu ya. Jadi ya muncul kecurigaan gitu dari masyarakat gitu, yang saat ini juga sebenarnya sudah di launching ya Mas ya. Ternyata ada sekian ratus dikelola oleh pihak A, pihak B, pihak C gitu ya, yang tentunya ya dekat dengan penguasa gitu ya. Jadi hal-hal itu yang menjadi poin krusial bagi kami, karena balik lagi seharusnya menjadi bagian yang integral dari program penanganan stunting. Karena penerimanya sangat-sangat mirip ibu hamil, anak gitu ya, ibu menyusui dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke, tadi Mas Ubaid sempat singgung juga soal judicial review yang diajukan JPPI ke Mahkamah Konstitusi ya. Kepo dong Mas, update-nya gimana Mas? Ya, jadi sekarang ini kita sedang mematangkan materi. Jadi kita sedang pelajari Undang-Undang APBN 2026 ya. Sebenarnya kita sudah cari, ternyata baru keluar minggu kemarin gitu kan, Undang-Undang APBN 2026 ini.
Jadi kita sedang garis bawahi pasal-pasal mana yang itu jelas bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Itulah pijakan kita yang menjadi dalil kita bahwa bagaimana Undang-Undang Dasar itu punya perspektif yang sangat kuat tentang hak anak atas pendidikan. Dan bagaimana itu kan termaktub dalam pembukaan ya, kenapa Indonesia merdeka ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Karena itu di pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sangat jelas itu, semua warga negara ya punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Udah mikir juga itu kan, lah kalau semua warga negara mendapatkan pendidikan, ini bagaimana caranya sehingga di pasal berikutnya diatur kan, bagaimana alokasi APBN-nya ya, kemudian takarannya itu berapa sekurang-kurangnya itu sampai diatur sedemikian rupa gitu. Bahkan sampai ada satu pasal dalam pasal 31 itu ada 2 kata wajib gitu kan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Tapi kenyataannya? Ya, kenyataannya pemerintah punya program wajib belajar 9 tahun, punya program wajib belajar 12 tahun, bahkan sekarang punya program wajib belajar 13 tahun. Tapi rakyat nanya, nah terus pemerintah mewajibkan kita sekolah sampai 13 tahun dari TK dihitung 1 tahun gitu kan. Terus biayanya piye gitu kan. Jawabnya bayar sendiri gitu kan. Bayar dewe gitu kan. Padahal di undang-undang itu jelas pasal 31 itu pemerintah wajib membiayainya gitu. Jadi kenapa gugatan kami sebelumnya di Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan? Ya menurut hitung-hitungan Fitra yang kita jadikan argumentasi waktu itu, ya memang bunyi pasal itu adalah pemerintah wajib membiayainya. Lah ketika pemerintah wajib membiayainya, maka pemerintah wajib menghitung berapa kebutuhan. Kalau misalnya sekarang 13 tahun, berarti berapa kebutuhan dari anak TK itu berapa, anak SD itu berapa, anak SMP itu berapa gitu. Lah waktu di persidangan, untuk menjalankan sekolah tanpa dipungut biaya itu tidak lebih dari 100 triliun. Artinya kan kita punya orang MBG aja 335 triliun. Sementara kebutuhan menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi soal sekolah tanpa dipungut biaya itu hanya 100 triliun. Kan masih lebih 235 triliun. Ya, benar enggak ya? Ya, masih lebih banyak gitu. Lah, Presiden atau kemampuan fiskal APBN kita sangat lebih, tidak hanya kita nggak punya gitu kan, tetapi kita justru mempertanyakan kenapa Presiden tidak ingin ya, kenapa Menteri Keuangan juga tidak ingin memperkuat kualitas pendidikan ini gitu. Nah kalau misalnya kualitas pendidikan ini ditelantarkan ya, tidak didukung oleh komitmen anggaran gitu kan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin di World Economic Forum itu kan omon-omon, bicara soal negara gagal tanpa pendidikan. Lah apa yang kau lakukan dengan pendidikan di Indonesia hari ini gitu kan. Orang anggaran pendidikan aja tidak didistribusikan, tidak dialokasikan sebagaimana semestinya, malah dialokasikan ke sektor-sektor yang lain, itu pasti akan memperparah kualitas pendidikan. Di periode yang kemarin ya, bahkan Komisi 10 DPR itu membuat yang namanya panja pembiayaan pendidikan. Dan mereka cukup kaget, ternyata anggaran pendidikan kita ini kocar-kacir dipakai oleh sekolah-sekolah kedinasan. Gitu kan. Yang mestinya sekolah-sekolah kedinasan itu oleh Undang-Undang Sisdiknas itu diharamkan menggunakan anggaran 20% itu. Jadi nggak boleh. Itu. Tetapi temuan panja pembiayaan pendidikan, loh, ini kenapa 20% anggaran pendidikan dari APBN itu dipakai oleh sekolah-sekolah kedinasan yang semuanya berasrama, semuanya dapat beasiswa dan seterusnya, sehingga
Kementerian Pendidikan dapat jatah yang sangat kecil sekali. Lah, kenyataan itu diulangi lagi di 2005, diulangi lagi diperparah di 2026 dengan anggaran pendidikan dipakai oleh sekolah-sekolah kedinasan plus dikeruk oleh MBG gitu. Sehingga ketika Undang-Undang APBN 2026 diketok akan kelihatan kementerian dan lembaga-lembaga mana yang mendapatkan jatah besar ya. Katakanlah 10 besar, kita lihat paling gede adalah BGN, paling buncit ya, paling kecil itu adalah Kementerian Pendidikan. Gitu. Artinya dari situ kita tahu sebenarnya kepala presiden itu mau apa gitu. Ketika presiden mengalokasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu paling kecil ya, sementara BGN itu paling besar, ya berarti presiden sedang menjalankan program makan-makan dan ya pembodohan mungkin ya. Karena ini pendidikan sama sekali tidak menjadi prioritas gitulah. Ketika masyarakat Indonesia ini tidak didukung oleh sistem pendidikan yang berkualitas, maka sekolah-sekolah kita, kampus-kampus kita akan melahirkan manusia-manusia yang nggak berkualitas. Yang tadi yang matematikanya 30, bahasa Inggrisnya 25, itu adalah manusia-manusia yang nggak berkualitas. Artinya manusia-manusia Indonesia yang bodoh, gitu kan. Nah, ketika manusia-manusia Indonesia ini tumbuh menjadi anak-anak yang bodoh, maka ini sangat mudah oleh dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang tadi seperti hari ini gitu kan, kita nggak jelas siapa mencalonkan apa, punya kapabilitas atau tidak, tapi uang yang berbicara gitu. Oke, dari yang disampaikan oleh Mas Ubaid, Mbak Beta, dari Fitra rekomendasi seperti apa nih, dan juga masukan ya dari Fitra untuk pemerintah tentunya terkait alokasi anggaran di program MBG ini. Kadung ketok palu dulu nih Mbak. Iya, sebenarnya anggaran yang besar itu harus sebanding dengan hasilnya ya Mbak ya. Jangan sampai justru mengorbankan sektor yang mendasar. Selain itu juga perlu mendorong pangan lokal ya, supaya terjadi multiplier effect gitu di level grassroots gitu ya, di masyarakat. Kemudian ya transparansi anggaran yang real time itu menurut kami satu solusi yang menarik gitu ya, dan penting gitu, di mana masyarakat bisa dengan leluasa mengecek seperti apa sih serapan anggaran MBG nih di periode sekarang masih Januari gitu ya, 2026. Ya karena kalau dilihat trafiknya itu, trafik dari tahun kemarin itu kan ini hal yang klise sebetulnya ya, di serapan anggaran Indonesia itu dari awal tahun tuh melambat gitu loh Mbak. Nah nanti di akhir tahun tuh begini grafiknya ke atas gitu ya. Itu kan jadi seolah-olah sangat dipaksakan. Wah ini baru terserap 48% gitu ya. Di bulan Oktober juga seperti itu ya, belum, tidak lebih, kalau tidak salah tidak lebih dari 60% gitu serapannya. Ya jadi langsung di gaspol gitu ya. Akhir tahun harus terserap 100%. Bukan hanya, lagi-lagi bukan hanya persoalan angka, bukan anggaran yang besar, duit yang besar, tetapi tanggung jawab moral dari pemerintah itu tuh yang harus dijamin gitu ya. Kita kan misalnya saja wilayah-wilayah MBG itu sangat-sangat mirip dengan wilayah-wilayah jangkauannya dari program stunting. Lah mau apa gitu loh. Bukannya memperbesar dampak, tapi itu terus malah menumpuk gitu loh. Yang berat adalah orang-orang yang di bawah. Gitu, saya sering sekali gitu kan menemukan, ngobrol dengan pegawai-pegawai teknisnya gitu. Mereka terbebani soal administrasi sudah pasti gitu. Belum lagi kerja-kerja yang harus, bagaimana nih? Ada dorongan anggaran harus terserap nih, gitu ya. Nanti pelaporannya buruk, nanti Kemendagri kemudian memberikan sanksi kepada daerah yang laporan anggarannya tidak baik gitu kan. Jadi segala cara akhirnya digunakan gitu loh Mbak. Itu soal perlunya transparansi real time tadi, supaya ya masyarakat itu terlibat aktif gitu, dan merasa memiliki Mbak, gitu loh. Jadi itu satu hal yang menurut kami, rasa kebermilikan itu perlu hadir ya di
di seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini loh program yang keren dari negara saya gitu. Bukan hanya berdiri di podium aja Mas ya, ketika World Economic Forum membandingkan dengan McDonald yang kayak mereka McDonald sudah puluhan tahun bekerja gitu ya istilahnya, dan kita bisa lihat ya sumber pendananya kan dari mana, jelas beda gitu ya. Jadi itu menurut kami tuh nggak apple to apple gitu loh, membandingkan MBG dengan McDonald, dan itu yang paling disoroti ya ketika forum kemarin. Dan evaluasinya itu memang harus berbasis outcome ya, bukan hanya output. Sekali lagi kami tekankan, perlu merevisi kenaikan alokasi alokasi anggaran MBG yang fantastis di tahun ini. Kita kan punya skema dalam setahun itu kan ada anggaran murni perubahan realisasi, meskipun di kabinet yang lalu itu pernah terjadi anggaran itu tidak ada perubahan. Tetapi hal yang sangat mungkin, anggaran itu sebetulnya bisa dibilang ya fleksibilitasnya juga sebetulnya harusnya tinggi gitu. Jadi hal-hal mana yang jadi prioritas, dan kembali lagi kepala daerah gitu tidak perlu takut gitu loh untuk menyampaikan kebenaran apa sih yang terjadi di daerahnya. Itu masukan-masukan evaluasi yang sangat penting loh ketika sudah sampai di dokumen nasional gitu ya. Dan pengawas eksternal, nah ini yang juga kadang-kadang sangat sulit gitu loh ya. Kita membangun misalnya koalisi masyarakat sipil membangun sebagai pengawas eksternal, tetapi sejauh mana kita nggak butuh pengakuan, tetapi diberikan ruang gitu, diberikan ruang untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama memberikan arahan kebijakan yang lebih baik gitu kepada pemerintah. Karena juga jangan sampai ada lagi gitu kasus-kasus keracunan lah, bukan hanya keracunan ya di MBG ini, tapi hal-hal teknis yang tanda kutip konyol gitu terjadi. Misalnya yang driver MBG tiba-tiba menabrak anak, itu kan konyol sekali gitu. Ada kemudian kemasan, itu kan hal-hal yang menyerap anggarannya gede banget loh Mbak gitu. Triliunan, 6 triliun lebih gitu loh. Kok itu bisa loss? Itu yang menurut kami menjadi hal yang sangat penting. Tapi kalau nggak real time, gimana anggarannya bisa diaudit nih Mbak Beta? Sekaligus mungkin bisa disampaikan statement penutupnya juga? Oh iya, jadi memang jika pada tahun 2026 ini gitu, kalau kita lihat banyak sekali gebrakannya gitu ya Mbak. Kembali lagi anggaran itu bukan hanya perkara angka, tetapi perlu ada jaminan seorang anak tidak kekurangan gizi, mendapatkan makanan yang layak gitu ya. Harapan kita semua juga ibu atau orang tua di Indonesia itu tidak khawatir lagi tentang ekonomi keluarganya untuk menyediakan bukan hanya makanan tapi mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dan juga tentu saja benar-benar setiap program itu bisa menutup celah layanan yang mungkin selama ini terabaikan. Itu yang menjadi titik poin kami. Ukuran keberhasilan itu pada akhirnya kan bukan seberapa besar anggaran ini dibelanjakan ya, tetapi seberapa besar program ini yang selalu disebut dalam pidato-pidato gitu ya, itu bisa betul-betul kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang adil dan merata gitu ya. Kemudian kalau pada tahun 2026 ini MBG oleh banyak pihak dinilai tidak relevan, tidak terlalu dipaksakan, terlalu banyak memunculkan masalah baru, bukannya menyelesaikan masalah yang sudah ada gitu ya. Maka sebetulnya presiden dan wakil presiden itu harus berani menghentikan program MBG ini seperti itu, dan mengalihkan pada program yang benar-benar lebih strategis gitu. Kalau kita masih punya ambisi generasi emas 2045 ya gitu ya, skema program yang jangka panjang pun untuk para pegawai SPPG ini yang saat ini jadi problem, itu harus dievaluasi secara ketat, harus performance based, kemudian dijadikan talent pool nasional ya, dikelola secara terpusat, ditugaskan lintas program, karena jelas berbeda. SPPG dengan pegawai P3K jelas berbeda gitu ya. Ada kompetensi, ada seleksi gitu ya, ada jam kerja yang tepat. SPPG ini kan fleksibel. Lintas isu, lintas wilayah, lintas program gitu ya. Bagaimana mungkin program yang mungkin belum bisa dipastikan ini apakah akan berjangka panjang atau tidak, sekonyong-konyong
langsung diangkat menjadi pegawai P3K yang secara kontrak nasionalnya tinggi. Dan ini akan berakibat pada liabilitas fiskal secara implisit. Negara jadinya berhutang dong kepada pegawai P3K ini ya, di mana ada tunjangan meskipun berbeda dengan PNS. Tetapi itu menjadi beban negara yang baru gitu, Mbak. Ya. Itu. Oke, baik. Terakhir dari Mas Ubaid yang mau disampaikan kepada pemerintah juga terkait dengan anggaran ini. Ya, ini harus dievaluasi dan juga dikoreksi ya. Jangan mentang-mentang MBG ini program kesayangan presiden, lalu presiden tutup mata, tutup telinga terhadap apa yang terjadi hari ini. Lah, apa yang terjadi hari ini itu sudah jelas di depan mata kita bahwa program MBG ini adalah ya tadi membuat murid-murid di sekolah perutnya menjadi kenyang, tetapi gurunya kelaparan. Gitu. Pagi itu sarapan apa, Bapak Ibu guru kita? Malam itu sarapan apa, Bapak Ibu kita, guru-guru kita? Kalau penghasilan mereka cuma 300.000 per bulan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kenyang lalu gurunya kelaparan gitu. Lah, ketika gurunya kelaparan, bagaimana mereka bisa mengajar, mendampingi anak-anak secara berkualitas? Maka jangan pula kita membiarkan ya program MBG ini membuat perut anak-anak kenyang tetapi otaknya kosong gitu ya, menjadi anak-anak yang tidak berkualitas, menjadi manusia Indonesia yang bodoh. Karena itu mari kita jaga, mari kita alokasikan dengan benar ya anggaran pendidikan yang 20% itu untuk kebutuhan dasar pendidikan. Dan Undang-Undang APBN 2026 itu jelas melanggar konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu ya kita harus berbenah. Ya, presiden harus tobat menurut saya karena ini pelanggaran besar, dosa besar karena yang dilanggar ini adalah bukan Undang-Undang Sisdiknas tapi Undang-Undang Dasar 45. Dan saya kok yakin presiden punya maksud baik, Kementerian Keuangan punya maksud baik. Jadi tolong dengarkan suara dari guru-guru, suara masyarakat ya, dan juga anak-anak juga, bahwa mereka punya hak atas layanan pendidikan, mereka punya hak untuk menjadi anak Indonesia yang berkualitas, berdaya saing global, tidak seperti hari ini menjadi manusia yang kemampuan membaca dan berhitungannya terbodoh sedunia ya. Kita nggak ingin itu terus dilanjutkan. Jadi ya presiden dan Menteri Keuangan harus bertobat dan tidak dengar pembisiknya aja. Iya, jadi tadi kata Mbak Beta tadi, baca data ya, baca data lalu dengarkan suara-suara, jangan hanya dari orang-orang di sekelilingnya saja yang asal Bapak senang gitu kan, tetapi kritik-kritik dari masyarakat sipil, semua tidak ingin kok Indonesia hancur, kita ingin Indonesia baik. Dan data-data yang kami sampaikan tadi soal kualitas pendidikan yang bagaimana, sarana prasarana yang bagaimana, kesejahteraan guru yang bagaimana, itu semua saya baca dari data-data Kementerian Pendidikan, saya baca dari data-data BPS, dan itu evidence base yang bisa dijadikan perbaikan oleh presiden dan menghitung alokasi apa yang mestinya diprioritaskan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Baik, terima kasih Mas Ubaid dari JPPI, juga Mbak Beta dari Fitra. Semoga siaran kita hari ini didengar dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Naomi Liandra pamit dari Ruang Publik. Sampai jumpa.